Bismillahirrahmanirrahim. Busra lana ma'sarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami ruslikunna akramal umami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dongaaken mugi-mugi sing jawab salam uripe bahagia barokah insyaallah. Rezekine dilancarno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Intermezzo hadirin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap para tokoh masyarakat yang mungkin hadir, pejabat pemerintahan yang mungkin hadir, khususnya kepada Sohibul Bait yang memfasilitasi kita ngaji pada malam hari ini, Mbak Mita Khudori sekeluarga, mudah-mudahan Mbak Mita sehat walafiat. Hajat-hajatnya Mbak Mita sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kepada saudara saya Bapak Kaisar yang hadir pada malam hari ini, Bapak Nanan juga yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah masih mentakdir kita, mengumpulkan kita di tempat mulia ini ngaji kitab Nasihatul Ibad rutinan yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih hampir 9 tahun. Mugi-mugi kulolan panjenengan sehat walafiat. Mugi-mugi kulolan panjenengan diparingi istiqomah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, Masya Allah niki selalu berinovasi tentang rutinan mriki niki. Kalau ndak baju baru nggih kudunge baru hadirin. Nggih, Masya Allah tambah lek bahasa Arab iku glowing. Mugi-mugi glowing wajahnya, glowing hatinya. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kemawon kula lan panjenengan ngaos kitab Nasihatul Ibad, mugi-mugi manfaat buat kula pribadi lan panjenengan sedaya nggih. Walaupun tadi diguyur hujan, nggih napa nggih? Anginnya nggih luar biasa, tapi panjenengan tetap istiqomah, tetap hadir. Panjenengan iki tiang-tiang luar biasa. Mugi-mugi mlebet swarga sak kudung-kudunge. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung kemawon. Alhamdulillah, kemarin kita memasuki bulan Rajab. Mungkin apa nggih? Di bulan Rajab niku wonten kejadian sing luar biasa buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj, perjalanan mulia Kanjeng Nabi. Kalau bahasa zaman now-nya itu ulang tahunnya sholat hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Perjalanan mulia Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kula boten cerita Isra Mi'raj panjang lebar, cuma singkatnya aja. Terus
hikmah apa sing harus kita petik di balik kejadian Isra wal Mi'raj itu. Kanjeng Nabi ini banyak pelajaran, di mana di Quran sudah dijelaskan juga kejadiannya Kanjeng Nabi ini beribu-ribu pelajaran yang mungkin bisa kita terima. Di Quran Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Di sini jarang mungkin para dai, para ustadz menjelaskan tentang ayat ini hadirin. Nabi itu di situ dijelaskan subhanalladzi asra, bahwasanya maha suci Allah, yang Allah ini menjalankan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau secara logika hadirin, orang berangkat dari Masjidil Haram malam hari ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa niku teng pundi? Kan boleh tahu. Talun coba talun. Nggih, teng Palestina nggih. Kanjeng Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu waktunya malam hari. Langsung baliknya juga malam hari. Kalau kita dengan otak manusia kita, mungkin kalau kita bahasa sainsnya itu tidak nutut hadirin. Mau ditempuh model apapun, kendaraan model apapun itu boten nututi. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah. Ada seorang ulama mufakir di akhir zaman itu mengatakan, bisa dilogikakan dengan otak manusia itu, contohnya seperti ini. Wonten semut, panjenengan semut hadirin nggih. Sing ageng niku lho. Semut itu nggih. Semut itu misal wonten semut Blitar. Semutnya asal Kanigoro. Kula lan panjenengan iki rutinan nggih. Wonten semut marani kula. Nah kula niki ndamel tas. Semutnya saya ini masuk ke tas saya. Subhanallah, saya setelah rutinan Kanigoro di Mbak Mita ini saya berangkat ke Jakarta. Nah semut yang mengikut saya dari tas ini tadi, semut Kanigoro ini mengikut ke Jakarta hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengikut terus karena mengikut tas saya. Akhirnya semut Kanigoro ini ketemu semut Jakarta. Ditakoni yang di semut Jakarta. Lu dari mana lu? Dan lo hadirin bahasa Jakarta nih. Lu dari mana lu? Waduh, pulau niki semut saking Blitar. Saya ini semut dari dulu, gak masuk akal. Sampai kok bisa dari Blitar ke Jakarta ini perjalanannya berapa ratus ribu tahun kalau semut. Gini ngomongin. Gak masuk akal, babar kelas panjenengan ini dari Blitar ke Jakarta, masuk Jakarta gak masuk akal. Loh, saya kesini itu tadi mengikut itu loh, Habib yang gendut ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi mengikut manusia, masuk tasnya orang yang mengikut saya itu berangkat ke Jakarta. Nah akhirnya saya turun di sini ketemu panjenengan. Nah ini masuk akal berarti karena manusia yang menjalankan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini juga Kanjeng Nabi seperti itu hadirin. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Kanjeng Nabi. Terus Nabi Muhammad itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini hikmah yang mungkin jarang disampaikan. Sejauh kemanapun panjenengan healing, semerap healing apa boten panjenengan? Liburan healing, bertamasya. Panjenengan healing kemanapun, ke tempat manapun, jangan lupakan masjid hadirin. Karena ini perjalanan mulia Kanjeng Nabi itu diawali dengan masjid, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi itu perjalanannya masjid hari ini. Jadi kalau kemanapun panjenengan itu jangan lupa mampir masjid. Termasuk alamatil jafa, orang yang jauh dari pandangan Allah, orang yang tidak ditoleh sama Allah babar belas, orang yang jauh dari rahmat Allah. Itu dikatakan di kitab Tanbihul Ghafilin hadirin. Orang yang jauh dari pandangan Allah itu termasuk orang kalau mampir masjid itu cuma ngapunten ke toiletnya saja, ke kamar mandi, tapi langsung balik, nggak sempat sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ini orang yang jauh dari pandangan Allah. Nah kalau bisa panjenengan mampir masjid perjalanan, misal panjenengan dari Blitar, badhe teng Amsterdam, teng Belanda, nopo teng pundi
mawon. Mampir masjid, atau kalau ndak mandek di tengah jalan ngapunten kebelet mungkin kencing nopo pripun, jangan jadikan masjid itu cuma toilet hadirin, ngapunten. Kalau bisa mampir masjid, wudhu, sholat sunnah dua rakaat, sholat tahiyatul masjid sudah selesai. Akhirnya Nabi ketika Isra wal Mi'raj ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunlah perintah sholat singkat cerita. Yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Sampai-sampai Nabi itu ketika Isra wal Mi'raj, Nabi itu melihat neraka, melihat surga. Salah satu di neraka itu Kanjeng Nabi lihat ada seseorang ini yang kepalanya dihancurkan sama tangannya sendiri. Tangannya bawa palu dihancurkan ke kepalanya. Ini kalau dulu mungkin kita SD wonten kartun-kartun teng buku nih siksa neraka. Gitu begitu. Nah ini ada Nabi Muhammad melihat langsung seseorang ini mukul kepalanya dengan palu, dipukul sampai hancur, dihidupkan lagi sama Allah Ta'ala, dihancurkan lagi. Kanjeng Nabi tanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah orang itu kok berdosa sekali, kok sangat teraniaya sekali? Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu. Ketika umatmu tidak melaksanakan sholat, dia akan disiksa oleh Allah seperti itu. Naudzubillah min. Jadi sesibuk apapun kita, mungkin sedosa apapun kita, sejahat apapun kita, sesumpek apapun kita, jangan lupa tinggalkan sholat. Ini kadang-kadang kopinya sebentar. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat itu penting hadirin. Amal yang dihisab pertama kali di yaumul qiyamah itu bukan berapa hafalan panjenengan, boten. Berapa pasir rumah panjenengan, boten hadirin. Yang dihisab oleh Allah itu pertama kali sholat panjenengan. Jadi saya berwasiat jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau mungkin ini saya baru tahun 2026, gini mungkin. Kalau bisa mungkin kemarin di 2025 sholatnya bolong-bolong, sekarang waktunya kita introspeksi bertobat, sholatnya pas tepat waktu. Mungkin saya itu tidak bolong sholatnya kemarin, cuma alhamdulillah sholat subuh saya jam 9 pagi. Kalau bisa sekarang mumpung 2026 awal panjenengan sholat subuh ini pas waktu, zuhurnya juga pas waktu. Mugi-mugi kulonan panjenengan angsal baro. Nah itu bulan Rajab kemarin Isra Mi'raj. Nah berhubungan dengan Isra Mi'raj, sekarang ini di kitab Nasul Libat ada pembahasan tadi. Ada seorang ulama Ibnu Qayyim itu mengatakan, yaitu tanda orang-orang yang memang tidak mencintai sholat, tidak tergerak hatinya untuk sholat itu wonten 6 golongan. Panjenengan catat, panjenengan catat, boten nopo di syuting, boten nopo, tapi jangan kasih sound aneh-aneh, tor monitor ketua di TikTok hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, orang yang mungkin munafik dalam sholatnya, yaitu dia malas ketika ingin mengerjakan sholat. Kate berdiri nih, mau berdiri itu malas, aras-arasan ketika sholat. Nah ini penyakit tadi. Itu harus dilawan, bukan musuh panjenengan itu. Kan boleh tahu tonggo, itu musuh bebuyutan, boten. Musuh terbesar diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Rasa malas diri kita sendiri itu musuh kita. Kalau bisa kita perangi, mau sholat, Allahu Akbar. Nafsu kita ngejak rebahan, ngejak males, ngejak sik, nelok HP sik, nelok TV sik. Dilawan, diperangi, langsung mengerjakan sholat. Nah orang yang tidak senang sholat itu tandanya dia ketika berdiri malas untuk mengerjakan sholat. Yang nomor 2, riya untuk mengerjakannya. Kadang ada orang itu ketika banyak orang baru sholat. Gini ngomong. Ketika di rumah dewian, masya Allah hadirin. Azan berapa kali di skip kayak sepur pas lewat hadirin. Transit gak ditumpahi, sepur transit gak ditumpahi, di skip akhirnya sholatnya terbengkalai. Kalau ada orang, masya Allah, dihusuk-husuk kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena disunting, karena ada orang. Gitu loh, gitu.
Nah ini kalau bisa dihindari. Di rumah panjenengan kalau bisa lebih khusyuk lagi sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 yaitu nunda-nunda waktu sholatnya. Zuhur, misal sholat zuhur itu kurang lebih jam 12 mungkin. Waduh, sik santai jam 12, ngenteni jam 2 wae. Wonten apa wonten sing kaya ngoten? Terima kasih atas kejujurannya. Nah ini kalau bisa, mumpung sekarang ini masih awal-awal, dirubah mindsetnya. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mahya afdhalul a'mal. Amalan apa yang paling istimewa wahai kanjeng Nabi? Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Amalan paling dicintai Allah yang paling luar biasa itu sholat pas tepat waktu. Allahu Akbar, kayak saya tadi datang ke sini nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pertama kali datang ke sini itu alhamdulillah saya sudah sholat maghrib, saya parkir di sini tidak ada orang, sepi. Tak pikir Mbak Mita pindah rumah. Saya tok-tok, gak dibuka, tidak ada orang, Mbak. Ya apa ini? Kati tak coba coklat ini. Akhirnya saya tidak ada orang, karena adabnya seperti itu. Akhlak adabnya itu kalau di rumah tidak ada orang, jangan sampai masuk. Itu adab. Gitu. Cuma saya telepon Mbak Mita sudah bisa. Akhirnya ketika Mbak Mita datang saya izin, Mbak Mita, ngapunten saya tadi izin masuk duluan. Jawaban Mbak Mita itu luar biasa. Ngapunten tadi sudah azan itu saya langsung sholat, kata beliau. Gitu. Sholat maghrib plus isanya. Boten hadirin, sholat maghrib langsung. Ini bisa dicontoh. Ketika azan pet langsung sholat. Itu luar biasa. Yang nomor 3 tadi kata Ibnu Qayyim yaitu nunda-nunda. Yang nomor 4 terlalu cepat gerakannya. Mungkin di sholat itu tumaknina memang harus. Syaratnya itu tumaknina. Imam Ghazali itu sampai mengatakan, termasuk dari madhabnya beliau mengatakan orang kalau tidak khusyuk itu batal sholatnya. Tapi Imam Syafi'i tidak sampai batal, kurang sempurna saja kalau tidak khusyuk kalau Imam Syafi'i madhab kita. Okay. Jadi kalau bisa mungkin gerakan cepat itu boten apa, tapi ada tumakninanya, ada khusyuknya, ada hadirnya kepada Allah. Jangan sampai cepat gerakannya, lobar tidak ada khusyuknya, akhirnya sholatnya juga sia-sia. Yang nomor 5 yaitu sedikit menyebut Allah di dalamnya dan mengingat Allah di dalamnya. Kadang ada orang ketika sholat itu barang-barang yang hilang ketemu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar atau benar? Allahu Akbar. Kunci sepeda motor tak belum di mau. Iku mau jemuran wis tak setrika apa burung. Sampai salah akhirnya lalai. Sing dipikir lo dunia to. Nggih napa nggih? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah wa tumenin bayar iki carane iki. Dan ngoten hadirin nggih, sedikit mengingat Allah di dalamnya. Makanya ulama itu sampai mengatakan jadikan sholat itu seakan-akan sholat terakhir panjenengan di bumi. Kita bisa khusyuk itu seperti itu. Okay? Jadi seakan-akan kita ini mau menghadap Allah. Makanya dikatakan sholat itu mi'rajnya hamba kepada Allah. Nabi ini Isra wal Mi'raj. Nabi ini kepingin umatnya merasakan apa yang dirasakan Nabi. Caranya dengan apa? Ketika sholat itu, makanya ulama-ulama terdahulu itu nonton sampai ketika sholat itu mukanya menghijau, ketakutan. Makanya sampai ada yang sholatnya nangis luar biasa karena takut. Karena mereka punya mindset seperti itu mungkin ini sholat terakhir saya. Tapi mungkin panjenengan sehat walafiat panjang umur. Amin Allahumma. Jadi syaratnya khusyuk itu seperti itu supaya enak sholatnya. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim yaitu tidak mengerjakannya berjamaah bagi seorang laki-laki. Seorang wanita itu dianjurkan berjamaah kalau ada mahramnya. Makanya kalau ada misal dijak keluarganya sholat di masjid, betul apa? Kalau sendirian di masjid memang nggak ada keluarganya, ya sini ada apa-apa. Cuma kalau memang sudah bersuami, kalau bisa ke masjid kita sama suaminya. Tapi kalau suaminya tidak bisa ke masjid sendirian tidak apa-apa. Doakan suaminya supaya istiqomah mau ke masjid. Bagi seorang laki-laki itu dianjurkan sholatnya berjamaah itu. Sampai ada seorang ulama itu dulu sampai kelasnya bayar orang. Karena dia sholat sendirian itu tidak mau, pahalanya sendirian, nyari orang buat dijak sholat bareng dibayar.
supaya dapat pahalanya double-double. Mungkin kalau panjenengan punya keluarga yang mungkin masih nganggur, bisalah cari kerja menemani sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pahalanya luar biasa. Selanjutnya yaitu tadi 6 perkara ini tanda seseorang bahwa sholatnya ini males, sholatnya ini tidak benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Di kitab kita yang kita pelajari Nasrul Libat itu ada satu cerita. Ada seorang pemuda, pemuda niku ganteng, ganteng, kacamataan lemu. Guyon. Mula niku mboten ganteng menggemaskan. Ada seorang pemuda yang ganteng luar biasa. Nah, pemuda ini dengar fadhail utama sholat subuh berjamaah. Dia datang ke masjid dengar pengajian, mengatakan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, Allah akan menjaga dia mulai subuh sampai isya. Siapa orang yang sholat isyaknya berjamaah, Allah akan menjaga dia mulai isya sampai subuh. Jadi 24 jam dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengar dia. Nah, dia ini selama hidupnya tidak pernah sholat subuh berjamaah. Dengar perkataan itu semangat. Wis mulai besok sebelum subuh saya sudah di masjid, saya harus ke masjid, niat lillahi ta'ala. Dia tengah malam itu jam beker, kalau dulu jam beker mungkin, sekarang alarm. Gini ngomongin, alarm dihidupkan, jam beker sudah nyetel sound horror di sebelahnya, jadi kayak melek. Lalu sudah dipersiapkan semaksimal mungkin supaya bangun subuh. Ngomong sama keluarganya, bangunkan saya subuh. Kalau saya tidak bangun subuh, siraman air panas motor-motor. Kalau siram air nggak apa-apa. Iya wis, semangat dia. Mandi subuh, pakai baju yang bagus ke masjid. Kebetulan pemuda ini tinggalnya di perdesaan, yang lampu itu tidak ada, terus jalannya makadam. Zaman dulu nih, jalannya peteng dender, dia berangkat ke masjid. Singkat cerita berangkat ke masjid, di tengah jalan dia kepleset karena jalannya lunyu hadirin. Jebret, jatuh dia mikir waktu bajunya ledok semua ini istilahnya. Kotor semua, dia mikir kalau saya ke masjid dalam keadaan gini sudah enak. Pulang saja niat karena sudah niatnya bulat dari ini. Pulang ganti baju balik ke masjid lagi. Ketika perjalanan kedua kali setelah ganti baju itu jatuh lagi hadirin. Kepleset mana? Jebret jatuh. Nah ini loh, karena niat itu kalau sudah bulat, tekad itu bulat, apapun yang menghalangi disingkirkan hadirin. Oh ini harus ganti lagi saya. Kedua kali balik ke rumahnya ganti niat ke masjid lagi. Subhanallah yang ketiga kali mau balik ini ada seorang pria tua di depan rumahnya bawa lampu sukle hadirin. Cuma lampu sukle hadirin. Bawa lampu sukle di depan rumahnya. Dek mau ke masjid ya? Oh iya pak, saya antar dek. Oh jangan pak, ngerepoti panjenengan orang tua. Saya anak muda. Tidak pantas kalau sampai ngantar saya. Tidak apa-apa. Saya niat baik, antarkan ke masjid. Mohon pak gini. Dijak akhirnya ke masjid sama Pak Tua ini. Sampai di depan masjid, pemuda ini ngomong, Pak, makasih banyak Pak ya. Sampai sudah nolong saya, wis bentar lagi setelah sholat subuh Pak. Sampai tak jak kopak kalau bahasa anak sekarang, kopi pagi ya. Tak tukok no kopi sampai tak tukok no pecel ikannya datar jagung enaknya diri, nanti udah. Luwe itu tadi biasa. Tak kasih makan, tak kasih kopi, tak tukok no udut dari itu, tak tukok no isepan panjang. Wes sampai setelah sholat subuh karena jasa makasih saya tak kasih hadiah. Ini Pak Tua tetapnya ya tidak mau masuk masjid. Tidak, saya tidak mau ke masjid. Loh Pak, ayo Pak sholat jamaah Pak. Tidak, saya tidak mau ke masjid. Loh Pak, masuk ke masjid. Tidak, Mas, saya ini iblis Mas. Kata Pak Tua, saya ini setan, saya ini iblis. Sama ada pulau iblis satu ini, pulau cerita nih, Allah masuk dalam ceritanya nggak tahu. Ini Pak Tua bilang saya ini iblis Mas, saya ini setan. Loh kok bisa? Ketahuilah, ketika pertama kali sampean ke masjid itu saya yang jegal sampean supaya sampean tidak ke masjid. Ketika sampean pulang, itu Allah itu ngampuni dosa sampean. Ketika sampean kedua kali tak jegal lagi sampean tidak ke masjid. Sampai ganti baju lagi mau ke masjid, Allah Ta'ala ngampuni dosa sampean. Nah saya takut ketiga kali kalau saya begal sampean lagi,
saya ngaruh sampean lagi dosane wong sak kampung iki ndek sepuro kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makane sak antar menawa sampean timbang sampean diampuni kali keluarga kali sak kampung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saking istimewanya hadirin fadilah salat subuh berjamaah. Nggih. Hanya petualang setan sampai ini ngoten dari opak-opakan ngoten hadirin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ini tentang sedikit banyak tentang salat hadirin. Nggih. Ketika Isra Mi'raj ini memang yang ditekankan adalah salat. Introspeksi kita adalah 2025 kemarin yang sholatnya bolong-bolong, sekarang mau nunggu kapan lagi? Usik menit, jangan nunggu menit. Usia itu tidak ada yang tahu hadirin. Sekarang ini malaikat tidak pandang usia, tidak pandang sehat ataupun sakit hadirin. Siapapun cocok, bungkus, ngoten hadirin. Mungkin kalau panjenengan panjang umur sekali. Sholat itu jangan nunggu lagi. Waduh, besok lusa nunggu ini ekonomi lancar, boten sholat nggih. Sholat itu harus hadirin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sekarang kita masuk di bulan Sya'ban nggih. Nabi Muhammad itu mengatakan Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan Rajab ini Allah taala ngobrol ampunan kemarin. Mungkin kula lan panjenengan diampuni kali Gusti Allah. Wa Sya'ban syahri, katakan Nabi. Sya'ban itu bulan saya. Sya'ban itu bulan saya, katakan Nabi. Kenapa bulan Sya'ban ini bulannya Kanjeng Nabi Muhammad? Karena perintah ayat di Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun di bulan Sya'ban ini. Ini adalah keistimewaan yang Allah kasih hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada sepanjang sejarah Nabi dan Rasul yang Allah menyuruh sholawat kepada Nabi itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Terus perpindahan kiblat itu juga di bulan Sya'ban. Dan nanti ada malam mulia di bulan Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu kalau bahasa Arabnya itu artinya pertengahan, setengah. Nisfu itu setengah. Nih, pertengahan Sya'ban itu berarti 15 Sya'ban itu nanti nisfu Sya'ban. Di mana di nisfu Sya'ban ini amal kita selama 1 tahun itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setoran amal ke Allah itu ada yang sifatnya harian. Ada yang mulai pagi sampai malam malaikat mencatat disetorkan kepada Allah, itu amal harian. Ada setoran bulanan, itu ada. Ada yang sifatnya tahunan, dan ini yang paling penting, yang paling sahih. Nah, ini di bulan Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'ban, ini amal kita ini disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih buku yang baru. Makanya dianjurkan nanti ketika malam nisfu Sya'ban, panjenengan mungkin sudah tahu ya, karena tradisi kita warga NU luar biasa, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu baca Yasin berapa kali? Sampai bilang 1000 kali. Keabaan hadirin 1000 kali. Baca Yasin 3 kali. Itu nanti dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Juga kita dianjurkan di nisfu Sya'ban itu Nabi Muhammad mengatakan, saya senang ketika amal saya ini diangkat kepada Allah, disetorkan kepada Allah, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Makanya Nabi itu sering berpuasa sunnah di bulan selain bulan Ramadan karena wajib ya. Puasa sunnah Nabi itu paling sering di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini raf'ul amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di nisfu Sya'ban itu kalau bisa panjenengan puasa. Jangan puasa zuhur hadirin nggih. Puasa maghrib sedaya nggih. Puasa maghrib, setelah puasa buka maghrib langsung baca Yasin kalau bisa berjamaah niku sehari nggih. Malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah itu memandang semua hambanya. Semua hambanya dipandang dengan kasih sayang oleh Allah. Dipandang dengan rahmat. Hamba yang berdoa di malam itu diijabah oleh Allah. Hamba yang meminta di malam itu diijabah oleh Allah. Tapi di beberapa kitab dijelaskan ada beberapa orang yang tidak dipandang sama Allah. Min alamatil jafa tadi. Orang-orang yang jauh dari pandangan Allah, orang-orang yang jauh dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di malam nisfu Sa'ban Allah itu ngampuni semua hambanya. Allah merahmati semua hambanya, kecuali hamba-hambanya yang melakukan 7 perkara ini. Hadirin panjenengan catat, mungkin-mungkin kalau panjenengan terhindar dari 7 perkara ini. Hadirin. Yang pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik itu ngapunten, bukan orang yang mungkin beragama nonis selain agama Islam. Bukan cuma itu, hadirin. Musyrik itu banyak kaitannya. Menyekutukan Allah dengan segala sesuatu itu musyrik, hadirin. Orang musyrik ini orang yang tidak dilihat oleh Allah di malam nisfu Sa'ban. Yang nomor 2, musyahin. Musyahin ini orang yang senang bermusuhan belum damai-damai. Orang yang nyimpen dendam, orang yang nyimpen rasa benci kepada saudaranya. Nah, ini orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musyahid. Orang yang mungkin masih punya dendam, punya emosi ke orang lain, orang yang niat mungkin gelut satu sama lain. Nah, ini orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana saya tidak musuh sama dia, saya ketika itu bal-balan saya di tackling sama dia. Waduh, gitu. Kalau bisa ini di malam disusahkan, lepaskan itu dendam-dendam itu, gitu. Bebaskan itu semua penyakit hati, penyakit benci ke orang lain itu dibuang, gitu. Karena ketika hati kita bersih, Allah Taala yang ngasih rahmat di situ, gitu. Orang yang musyahin, orang yang bermusuhan itu tidak dipandang oleh Allah di malam disusahkan. Yang nomor 3, wa qatalal muslimin wal muslimat. Orang yang membunuh seorang muslim dan muslimat ini tidak dipandang oleh Allah. Sekarang ini ada yang lebih kejam daripada membunuh, hadirin. Mungkin apa mungkin? Yaitu fitnah, hadirin. Fitnah itu bisa dari lisan kita atau jari kita, jempol kita. Dari sosmed kita cuma urun komen mungkin. Dari status kita, dari lisan kita yang mungkin. Misal fitnah itu kejam, hadirin. Fitnah itu lebih kejam daripada makan pecel 2 piring. Fitnah itu kejam, hadirin. Fitnah itu kejam. Makanya membunuh itu dosa. Bayangkan membunuh itu dosa apa dosa? Dosa. Tapi ada yang lebih jahat daripada membunuh. Memfitnah orang yang masih hidup itu lebih kejam daripada membunuh dia. Dia masih hidup tapi kita fitnah. Dia asalnya pisang goreng, Allahumma sholli ala Muhammad. Pisang goreng panas-panas sampai kopi, hadirin. Ini ngelihat kudung panjenengan kayak lihat pistok belum? Ini pisang goreng kali kopi enaknya, hadirin. Awalnya pisang nyampe ke orang-orang sudah jadi kolak, hadirin. Gini apa gini? Awalnya pisang, kita dengar pisang itu dibuat dari ini dan ini. Pisang itu ketika kita omongkan ke masyarakat, kolak itu ternyata waktu sudah jadi kolak, okay? Fitnah itu bahaya, okay? Kalau bisa jauhi fitnah. Yang nomor 4, okay. Oh ada 6. Selanjutnya orang yang durhaka kepada orang tua. Ini tidak hanya malam nisfu Sa'ban saja, okay. Ini berlaku kepada sepanjang tahun. Tidak telat, saya sudah tua, orang tua saya sudah meninggal. Tidak ada kata telat untuk minta maaf kepada orang tua. Yang sudah meninggal, kita ziarahi kuburnya. Kita hadiahkan mungkin surat Yasin dan Fatihah setelah sholat kepada orang tua kita. Kalau kita tidak lancar ngaji, kita hadiahkan sodako. Ngasih makanan ke orang miskin, ngasih ke anak yatim piatu, pembangunan masjid atas nama orang tua. Saya itu dididik sama orang tua saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dididik itu ketika lebaran. Ketika kita sudah mungkin berumur dan punya uang. Kalau kita ngasih ponaan-ponaan itu, kalau kita ngasih keluarga itu, jangan bilang dari kita. Ini dari ibu saya. Ini tarbiyah, pendidikan. Supaya apa? Kita menghormati orang tua kita. Kalau kita makanya di masjid-masjid atau di mana itu, kadang ada yang berinfak, orang yang berhibah tanah dan sebagainya atas nama orang tuanya, supaya orang tuanya mulia dan mengurangi pahala dia sedikit berbatas, memuliakan dia. Orang yang durhaka kepada orang tua ini orang yang tidak dipandang sama Allah di malam nisfu Sa'ban. Yang punya orang tua minta maaf, yang masih hidup jangan gengsi. Pulang dari sini, yang masih punya orang tua apalagi seorang ibu,
cuci kaki ibu panjenengan, cium. Walaupun nanti ibu sama, opo kon iki drama, opo kon ini. Pasti gitu hadirin. Jangan gengsi, jangan sungkan. Dibuang dulu. Bu, saya minta maaf Bu kalau punya salah. Saya minta maaf, minta ridhonya Bu. Ya tak sekurani, tapi ini nak ibu iki token listriknya gurung bayar, iso bayar. Waduh Bu. Oh doain hadirin. Kalau bisa yang punya orang tua tobat dan minta ampun kepada orang tua. Beb, saya ingin ziarah, saya ingin bacakan Yasin tapi saya tidak bisa ngaji. Datang ke kuburan, bawa YouTube hadirin, ya apa mana sampai ini. Setel YouTube, Bu, saya ziarah Bu, ini saya mau hadiah surat Yasin. Setel YouTube, Bismillah, tapi tengah-tengah ada iklan Shopee COD ya. Belajar ngaji ini. Fungsinya belajar ngaji ini ya buat kayak gini, baca Yasin, Fatihah buat orang tua. Selanjutnya yaitu wa mudminul khamar, orang yang kecanduan khamar, minuman keras. Orang yang terus-menerus minum minuman keras dan belum bertobat. Nah, ini orang yang jauh dari pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban besok. Ini nisfu Sya'ban insyaallah tanggal 2, berarti malam apa? Malam Selasa nih. Nah ini malam nisfu Sya'ban. Ini orang mungkin yang masih mabuk nih, hanya karena sebotol minuman. Karena lagunya. Nah ini orang yang mungkin masih mengkonsumsi minuman keras sekarang tobat, karena ini tidak masuk pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi, ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dan di akhirat tidak dipandang oleh Allah. Panjenengan kalau sama saudara masih ada konflik atau masih ada sakit hati dan sebagainya, sekarang ini kita dipermudah untuk HP hadirin. Kita bisa silaturahmi lewat WA, video call, telepon, jangan gengsi. Saya nanti telepon harga diri saya taruh mana? Wah ini buang saja, sudah gengsi dikantongi dulu sudah. Penting ridhonya Allah, terus minta maaf, walaupun nanti telepon ujung-ujungnya dienyek, dihina, dilot, terus tidak apa-apa. Penting kita niat nyambung silaturahmi. Sepurane ini, Mas, kalau saya punya salah, Dek, Mbak, boleh, saya kalau punya salah minta maaf di WA, diminta maaf, supaya malam nisfu Sya'ban besok, ketika kita punya amal catatan baru, kita nasibnya juga baik semua hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penting di malam nisfu Sya'ban ini kita introspeksi diri kita hadirin. Makanya di bulan Sya'ban ini dikatakan raf'ul amal, amalan kita dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ini masih rutinan dan besok Senin ini malam Selasa, malam nisfu Sya'ban, saya ingatkan lagi, orang yang mungkin durhaka sama orang tuanya, orang yang mudminul khamar, yang senantiasa minum minuman keras, yang memabukkan, ini kalau bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting itu musahid juga. Orang yang senang musuh-musuhan, punya dendam, punya mangkel, punya rasa, itu dibuang semua hadirin. Terus gak zaman, gak zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masuk di nasional ibad, intinya wonten manusia itu ada 4 golongan. Manusia itu hidup wonten 4 golongan. Yang pertama, orang kalau alim tapi dia tidak soleh, itu seperti hamba, tidak ada rasanya. Alim, ilmunya banyak, pintar, hafal iki, ngerti iku, pintar, tapi jiwa solehnya tidak ada, takut kepada Allah tidak ada. Jiwa ingin berbagi empati ke orang lain tidak ada. Akhlak adab menghargai orang lain tidak ada. Nah, ini orang yang hamba, tidak ada rasanya. Ini orang yang pertama, alim tapi tidak soleh, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Yang nomor 2, soleh, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tapi ilmunya tidak ada. Tapi tidak punya ilmu dia, ilmu cara muamalah, ilmu cara ibadah yang baik dia tidak ada. Nah ini pasti dia akan jadi orang yang kaku, gampang menyalahkan orang lain, gampang tidak setuju dengan pendapat orang lain, orangnya jadi kaku. Soleh saja tapi ilmunya kurang. Makanya sampai dikatakan manitasa ilmu kola iktiradu. Siapa orang yang luas ilmunya luas,
dia akan sedikit komplain ke orang lain. Kalau ilmunya luas itu sedikit komplain, sedikit menyalahkan orang lain. Gitu. Gak moro gampang-gampang, wah ini nih, wah ini seperti ini. Orang kalau luas ilmunya dia gak gampang menghakimi orang lain. Yang nomor 3 kata ulama yaitu orangnya soleh, terus dia ini alim. Nah ini gampang enak orang itu, diterima oleh masyarakat, gampang untuk bergaul kepada masyarakat, pasti diterima oleh masyarakat di keadaan apapun. Tidak harus menjadi seorang tokoh, menjadi seorang biasa saja, tapi dia soleh dan ngerti ilmu, dia pasti dihargai orang-orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang nomor 4 ini manusia paling repot hadirin. Orang yang mungkin waduh sudah tidak ada rasanya, mungkin sudah hidupnya tidak ada artinya, yaitu orang yang tidak soleh dan juga tidak alim. Tidak soleh, mungkin sholat terus tidak mau Islam padahal cuma KTP, mungkin sholatnya tidak mau, belajar agama tidak mau, berempati tidak mau, berbuat baik tidak mau. Nah ini orang yang repot. Makanya selagi masa ada umur, dikasih kesehatan oleh Allah, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Manusia itu ada 4 golongan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu di antaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam laula idda'al ghaibi la shahidtu ala 5 nafarin annahum ahlul jannah al faqiru sahibul iyal wal mar'atu radin anha zawjuha wal mutasaddiqah bimahriha ala zawjiha wa radi anhu abawahu wa ta'ib min dzambi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau saja aku ini boleh mensifatkan orang yang ahli surga, kata Sayyidina Umar, andaikan aku ini boleh mensifati ahli surga, niscaya ahli surga itu ada di khamsun nafarin, ada di 5 golongan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama kata beliau, orang yang fakir dan dia punya tanggung jawab di keluarganya, tapi dia masih tanggung jawab ke keluarganya. Wangel uripe, pekerjaan sehari-hari sulit, tapi dia tanggung jawab menghidupi istrinya, nyekolahkan anaknya, ngasih kehidupan yang layak kepada istrinya. Ya ini kata Sayyidina Umar, ketahuilah bahwa dia hakikatnya adalah ahli surga. Jangan sampai waktu aku wis kerja mentang-manting gak sholat tapi kan ahli swarga. Nah ini salah hadirin. Tetap kerja panjenengan, tetap berinfak kepada keluarga, mencukupi keluarga, juga tetap sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan hubud dunia. Orang yang mengatakan kerja waktu cinta dunia awakmu, belum tentu hadirin. Orang yang ngapunten nganggur di rumahnya, dia tidak ngapa-ngapain, dia bahan aja main HP dan sebagainya, dan dia tidak sholat, dia tidak mau ingat kepada Allah, itu termasuk cinta dunia juga. Cinta dunia itu bukan berarti kerja tapi tidak ibadah, itu bukan, itu cinta dunia. Tapi cinta dunia yang mungkin kita gampang lalai, kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak mau apa, tapi tidak ibadah kepada Allah, itu juga cinta dunia. Jadi hubud dunia itu macam-macam penjelasannya. Nah kalau Sayyidina Umar, orang yang mungkin disifatkan ahli surga, orang yang fakir tapi dia masih mencukupi keluarganya. Yang nomor 2 yaitu seorang wanita yang suaminya ridho kepada dia. Ini ibu-ibu sudah berkeluarga semua insya Allah ya. Mungkin yang menjanda insya Allah dapat suami kepada dia insya Allah. Amin Allahumma. Yang suami hafal Quran, 1 bulan 30 juta nih. Ya ngomong gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang wanita yang suaminya ridho kepada dia. Nah ini termasuk orang yang kata Sayyidina Umar yang disifati ahli surga. Terus yang nomor 3, seorang istri yang dia berbakti kepada suaminya.
berbakti, maksudnya bakti sama suaminya, ngeladeni suaminya. Juga jangan terus suami itu ditinggikan derajatnya juga semena-mena sama perempuan. Gini kok Bu? Kadang suami itu diladeni tapi tidak mau. Waduh, kita sudah nyediakan luar biasa tapi dikasih 50.000 per bulan. Wonten apa wonten? Sing guyu pengalaman banget. Mugi-mugi panjenengan insyaallah sak bojoan suki kabeh insyaallah. Nah, seorang istri yang dia taat kepada suaminya ini termasuk wanita yang disifatkan ahli surga kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang nomor 4, anak yang ibu dan bapaknya ridho kepada dia. Bukan anak yang berbakti ini. Anak yang berbakti itu harus kewajiban seorang anak. Tapi kita dapat titel dari berbakti kita itu kalau orang tua kita ridho kepada kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita itu titel yang tinggi hadirin. Salah seorang sahabat dulu namanya Alqamah. Sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah ini selalu istiqomah sholatnya di belakang Nabi. Istiqomah. Orangnya luar biasa. Akhirnya Alqamah ini menikah. Ketika menikah dia lebih kedepankan istrinya daripada ibunya. Ibunya gak ditoleh babar belas. Sudah. Ibarat lawan WA ibunya diblokir. Sudah. Gak ditoleh, ibunya gak direken, gak pernah disambangi. Alqamah fokus sama suaminya. Tapi orang ini di belakang Nabi terus. Akhirnya suatu ketika Alqamah ini jatuh sakit, sahabat Bilal ini kepingin mentalkin dia, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ditalkin supaya dia mungkin rohnya mau keluar, syahadatnya gampang. Tapi Alqamah ini subhanallah lisannya sulit mengucapkan syahadat. La ilaha. Nggak lancar. Akhirnya Bilal pun bingung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah ini tak bimbing syahadat, tidak bisa. Lisannya tumpul, tidak bisa dia mengucapkan syahadat. Nabi langsung tidak panjang kali lebar, langsung tanya, apakah masih hidup orang tua Alqamah? Masih ya Rasulullah. Antarkan saya ke rumahnya Alqamah. Akhirnya ketika Nabi ke rumahnya Alqamah, tanya kepada ibunya, wahai seorang ibu, panjenengan ini punya anak Alqamah sekarang lagi kritis dan nazak, rohnya mau keluar, mau meninggal. Oh iya ya Rasulullah, Alqamah anak saya ya Rasulullah. Saya mau tanya kepada sampean, sampean ridho enggak sama Alqamah ini? Sampean hati ini senang enggak sama Alqamah ini? Ya Rasulullah, saya ridho sama Alqamah ini. Nabi itu tahu kalau kata-kata manipulatif itu Nabi tahu. Nabi itu tahu kalau kata-kata cuma ngedek hati itu Nabi tahu. Sesungguhnya kau masih belum ridho kepada Alqamah wahai seorang ibu. Lalu Nabi ini cuma kinayah aja. Nabi ini kepingin nunjuk ke ibunya bahwa siksaan anak yang durhaka itu keras di akhirat. Nabi nyuruh Bilal, wahai sahabat-sahabat yang lain, carikan kayu bakar, kita bakar sama-sama Alqamah. Di depan ibunya mungkin. Nangis ibunya, ya Rasulullah, anak saya Alqamah, ya Rasulullah dibakar. Ketahuilah, bakaran ini semua tidak ada sepojoknya, siksanya bakaran di akhirat wahai ibunya Alqamah. Ya Rasulullah, demi nama Allah, demi namamu wahai Nabi Muhammad, mulai hari ini tak maafkan Alqamah. Saya pegel memang sama Alqamah ini. Saya jengkel sama Alqamah ini karena dia lebih mengedepankan istrinya daripada saya. Akhirnya Nabi Muhammad tahu kalau ibunya ngomong dari hati, didatangi Alqamah itu dituntut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lancar ngomong syahadat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya pentingnya ridho orang tua itu luar biasa. Makanya sampai ada di hadis qudsi dikatakan Allah Ta'ala itu ngomong di hadis qudsinya, man asbaha murdiyan li mustiton li walideh fa'anan husakhid wa man asbaha mustiton li murdiyan li walideh fa'anan hurudih. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang di pagi hari ada seorang hamba yang cari ridhoku, dia sholat duha, subuhnya pas tepat waktu, pagi sodako, tidak bisa sodako materi, sodako senyuman hadirin ya. Senyum kepada tetangga itu sodako. Kalau panjenengan tidak punya apa-apa yang bisa disodako kan senyum. Islam itu indah. Kalau tidak bisa sodako dengan materi, senyum kita itu sodako. Tapi jangan moro-moro senyum-senyum dewe hadirin ya. Monggo kata wonge hadirin. Diculik sama anak, monggo berobat ngoten hadirin. Jangan kalau tidak ada orang senyum-senyum sendiri. Kalau senyum itu sodako, menemui saudara kita yang muslim muslimah dengan kondisi muka berseri-seri itu sodako.
Kita kata Allah Ta'ala, barang siapa yang hambaku ini di pagi hari dan menyenangkan saya, sholatnya istiqomah, sodakonya luar biasa, muamalahnya dengan manusia baik, tapi orang tuanya ada jengkel kepada dia, orang tuanya ada sumpah tidak semengati sama dia, fanan husahid kata Allah Ta'ala, maka aku benci dengan hamba itu. Padahal amaliannya luar biasa. Wa man asbaha mushiton li murdian liwalideh fanan hurodeh. Barang siapa yang di pagi hari mungkin dia ini sodakonya kurang, mungkin ibadah sunnahnya kurang, tapi ibunya ini senang sama dia, ibunya ini ridho sama dia, senang luar biasa. Kata Allah Ta'ala, aku senang dengan apa yang seperti itu, sampai disandingkan di derajatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ridho Allah fi ridho waliden, ridhonya Allah itu dapat pada ridhonya kedua orang tua. Kalau ridho Roma anaknya Pak Haji Roma Irama. Jadi ridho ini harus dicari derajat yang paling tinggi. Ridhonya orang tua ini luar biasa. Tidak ada kata telat, Bapak Jenderal. Kalau yang sudah meninggal sekarang bacakan Fatihah, hadiahi Fatihah kepada orang tua kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yaitu at-ta'ib minadz-dzambi, seseorang yang bertobat daripada dosa-dosanya. Dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil itu kadang kita tidak tahu, langsung minta maaf kepada Allah Ta'ala. Makanya sampai dikatakan ada dua kebaikan yang luar biasa. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi di situ ada keridhaan Allah. Sekecil apapun. Contoh apa? Minggirkan batu di pinggir jalan supaya orang tidak keleset. Kebaikan apa kebaikan? Kebaikan. Ada mungkin kulit pisang di jalan, kalau ada orang lewat jatuh kayak di film Dono itu hadirin gitu, dan kepreset tipu. Nah ini kita singkirkan ini kulit pisang. Ini kebaikan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin di situ ada keridhaan Allah. Sebagaimana mungkin kita sudah tahu cerita yang ngapunten nih. Ada seorang perempuan yang tidak benar di zaman Bani Israil, tapi dia ngasih minum seekor anjing hadirin, ngapunten. Semerat kan bahasa Inggrisnya segawon hadirin. Anjing ini. Nah, dikasih minum anjing ini. Dia ini perempuan tidak benar, ibunya tidak benar, tapi ada anjing yang kehausan, dikasih minum oleh dia. Dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi di situ ada keridhaan Allah. Jangan remehkan kemaksiatan sedikit apapun, bisa jadi di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba guys status tentang artis ini kayak no viral, jebret, kayak no isin. Padahal tidak ada manfaatnya buat dia dan buat kita, tidak ada manfaatnya, cuma kita iseng aja. Nah ini bisa jadi Allah Ta'ala itu murka di situ hadirin. Ini gosipi, ini temenan, ini selingkuh kalau ini temenan lah. Tak kompori nah ini jangan hadirin. Ini bisa jadi ini kuotus yang luar biasa dari Imam Ja'far Shadiq. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun, bisa jadi di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kalau panjenengan sehat walafiat, panjang umur, dan juga kita sampaikan ini karena bulan Sya'ban ini, mungkin rutinan istiqomah kita ini tinggal 2 atau 3 minggu lagi. Setelah itu kita memasuki bulan suci. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ini gara-gara gue hadirin. Sampai ini. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Tadi sudah duduk sama Mbak Mita. Insya Allah rutinan di sini tetap lanjut, nih. Insya Allah mulai zuhur sudah makan bersama. Boten nggih. Sopo sing ngomong yo bismillah, zuhur mangan dhewe sampean. Nggih, kula poso. Nah, ini di sini insya Allah tetap, tapi asar hadirin, nanti matun asar jam berapa gitu mendekati buka, ngaji tipis-tipis, buka bersama. Terus kalau yang mau terawih bersama monggo, yang tidak mau terawih nggih monggo. Nggih, enak di sini. Kata Mbak Mita yang istiqomah terawih dapat hadiah haji plus. Ya, habis ini kalau paling dituntut dan diomeli ya. Okay. Mungkin ini dari saya, mungkin panjenengan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi taala
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sareng-sareng salat Isya berjamaah. Tak Isya. Monggo.